Kajian normatif terhadap UUD 1945 pasca perubahan mengenai pemilu. Ada ketentuan mengenai pemilihan umum atau disebut dengan pemilu dalam perubahan UUD tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dengan adanya ketentuan ini di dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur per 5 tahun, ataupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Sebagaimana dimaklumi, pelaksanaan pemilu selama ini belum diatur dalam UUD. Selain mengatur pemilu yang tercantum dalam bab 7B tentang pemilihan umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur pemilihan umum untuk presiden atau wakil presiden dan legislatif, yakni pasal 6A mengatur mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, pasal 19 ayat 1 mengatur pemilihan anggota DPR, serta pasal 22C ayat 1 yang mengatur pemilihan anggota DPD. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pemilu dilakukan dengan undang-undang. Hal itu berarti kepentingan dan aspirasi rakyat juga diwadahi dan dijadikan pedoman dalam pembentukan undang-undang melalui wakil-wakilnya di DPR. Ketentuan itu juga merupakan salah satu pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan DPR. Lalu di sini saya akan membahas kajian normatifnya terhadap UUD 1945 pasal 22E. Pada ayat pertama, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Maksud langsung dalam ayat ini yaitu peserta pemilu harus langsung memilih calon pemilu tanpa diwakilkan oleh orang lain. Lalu maksud dari umum dalam ayat ini yaitu pemilu dilaksanakan secara terbuka dan siapapun yang memenuhi syarat dapat mengikuti pemilu. Lalu bebas, yang berarti peserta dapat bebas memilih calon pemilu tanpa paksaan orang lain. Rahasia, yang berarti setiap pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh orang lain dan peserta tidak boleh memberitahu calon yang ia pilih kepada orang lain. Lalu terakhir jujur, yaitu peserta harus memilih calon pemilu dengan jujur dari hati nurani. Ada adil, yaitu peserta pemilu tidak boleh memaksa peserta yang lain untuk memilih calon yang ia pilih dan setiap pemilih mendapatkan perilaku adil dari panitia. Selanjutnya pada ayat 2, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maksud dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam pemilu, masyarakat Indonesia memilih secara individu untuk menentukan anggota-anggota DPR, DPRD, dan DPD beserta pasangan presiden wakil presiden untuk satu periode atau selama 5 tahun. Calon yang mendapatkan suara terbanyak akan menjadi anggota-anggota tersebut. Jumlah anggota atau kursi yang dibutuhkan pada setiap lembaga dalam pemilu tersebut ialah DPR sebanyak 575 anggota, DPD sebanyak 136 anggota, DPRD provinsi sebanyak 2.207 anggota, DPRD kota atau kabupaten sebanyak 17.610 anggota, dan terakhir presiden wakil presiden hanya sebanyak satu pasang saja. Selanjutnya pada ayat ketiga, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Maksud dalam ayat ini, peserta atau calon anggota DPR dan DPRD yang dipilih dalam pemilu mengatasnamakan partai politik, bukan nama perseorangan. Contohnya calon anggota A, B, dan C dalam Parpol Golkar, sedangkan calon anggota X, Y, Z dalam Parpol Demokrat. Jadi dalam kertas pemilu mereka atau A, B, C, dan X, Y, Z akan dikelompokkan dalam parpolnya masing-masing dan setiap perseorangan tidak menjadi calon dipilih terpisah menjadi masing-masing individu. Selanjutnya pada ayat keempat, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Maksud dalam ayat ini merupakan kebalikannya dari ayat sebelumnya. Pada ayat ini, peserta DPD yang dipilih dalam pemilu mengatasnamakan perseorangan, bukan atas nama partai politik, seperti pada ayat ketiga. Lalu selanjutnya pada ayat kelima, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Maksud dari nasional yaitu meliputi seluruh wilayah Indonesia. Maksud dari tetap yaitu lembaga tetap yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu. Dan maksud dari mandiri
ialah menjadi lembaga yang independen atau tidak dipengaruhi dalam melakukan tugas. Selanjutnya pada ayat terakhir, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Maksud dari ayat ini, undang-undang yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan beberapa undang-undang yang membahas tentang pemilu. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 UU membahas partai politik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 mengenai pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Terus ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengenai pemilihan umum. Terus yang terbaru Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 penetapan peraturan pemerintah tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ya. 2017 merupakan undang-undang yang mengatur pemilu di Indonesia. Secara resmi, UU ini dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau UU 7/2017. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 20 Juli 2017 setelah 9 bulan perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pemilu yang selanjutnya disebut yang sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu azas pemilu yang terdapat pada pasal 2, pemilu dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan azas-azas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Lalu penyelenggara pemilu pada pasal 6 KPU yang terdiri dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPFL, dan KPPSLN. Pasal 7 yang pertama, wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah NKRI. Yang kedua, KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Yang ketiga, dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pasal 8, yang pertama, KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Yang kedua, KPU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Yang ketiga, KPU Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten. Yang keempat, KPU Kota berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kota. Yang kelima, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten berkedudukan sebagai lembaga non-struktural. Dalam pasal 10, jumlah anggota KPU, ayat 1, jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang. Yang kedua, KPU Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang. Yang ketiga, KPU Kota atau Kabupaten sebanyak 3 atau 5 orang. Pasal 11, ayat 1, yang pertama, Ketua KPU mempunyai tugas, yaitu memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU. Yang kedua, bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan ke dalam. Yang ketiga, memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU dan menandatangani
seluruh peraturan dan keputusan KPU. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi yang saya dapatkan itu dari Amandemen UUD 1945 menghasilkan sejumlah desain baru format kenegaraan Indonesia. Pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilu secara langsung oleh rakyat, sedangkan kewenangan MPR hanya sebatas melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih saja. Sebagai konsekuensinya, berbeda dengan sebelum perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, namun bertanggung jawab langsung kepada rakyat pemilih. Teori kedaulatan rakyat digunakan untuk menjelaskan secara filosofis dan bersifat makro mengenai rakyat sebagai asasi berdaulat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai satu-satunya orang yang berhak dalam menentukan arah dan tujuan negara. Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilu yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Kedaulatan bisa berada pada tangan seseorang dalam sistem pemerintahan yang otoriter atau tiran. Pemegang kedaulatan berada pada kelompok atau golongan. Pemegang kedaulatan bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam sistem oligarki, kedaulatan berada pada kelompok atau golongan tertentu masyarakat seperti kaum bangsawan, kaum borjuis, partai, bahkan kelompok agama dalam negara agama. Sementara bagi negara yang berpaham integralistik, kedaulatan ada pada negara dalam demokrasi keterlibatan seluruh rakyat dalam pemilu menjadi sumber legitimasi kekuasaan pemerintah. Selanjutnya itu pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang isinya itu dapat dilihat dari file yang saya kirim. Cukup, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memaparkan apa yang saya dapatkan mengenai pemilu pada perubahan pemilu pada perubahan pemilu di Undang-Undang 1145. Sesuai ketentuan pada pasal 22E mengenai pemilihan umum yang berisi 6 pasal, dapat diketahui pada pasal 1 yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Lalu di pasal 2 diketahui juga pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Lalu di pasal 3 juga diketahui bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Di pasal 4, peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Di pasal 5, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dapat diketahui dari pemilihan umum untuk memiliki anggota DPR, DPD, DPRD diselenggarakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Lalu, dalam arti yang lain, setiap warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintah dan pusat hingga ke daerah. Juga di Undang-Undang 1945 juga diatur pada pasal 6A ayat 2 yang berisi bahwa pada pasal ayat 2 itu pasangan calon presiden wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Terkait pemilihan umum yaitu syarat pencalonan pasangan calon presiden wakil presiden memiliki suatu partai politik maupun gabungan yang merupakan peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu. Pada pasal ini juga mempertegas ketentuan ambang batas pada pencalonan presiden wakil presiden. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian pasal 9 UU nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden wakil presiden. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mas. Dengeran enggak? Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pasal
pasal yang mengatur mengenai pemilihan umum, yang dimana diantaranya adalah pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 6 ayat. Kemudian pengaturan lain terdapat pada terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Kemudian ada pula pengaturan lain di Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai penyelenggara pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 mengenai pemilu. Demikian. Silakan dilanjutkan, Alia. Oh, sudah. Aturannya baik. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada ayat 1 yang berbunyi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan adil setiap 5 tahun sekali. Ayat 2 itu pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Dewan Wapres, dan DPRD. Ayat 3, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Yang keempat itu peserta pemilu untuk memilih anggota DPRD adalah perseorangan. Ayat 5, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dan yang terakhir itu ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang. Jadi maksud dari ayat 1 itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Maksudnya itu pemilu bersifat lubah atau langsung umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil itu tercantum dalam NKRI ini tercantum dalam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya itu juga pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali, itu diatur dalam buku ketiga pelaksanaan pemilu pada bab 1 pasal 197 ayat 1 dan 2 yang berbunyi pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Maksud dari ayat 2 yaitu pemilu adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wapres, dan untuk memilih anggota DPRD berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu tercantum pada ayat 1 dan pasal 7 yaitu penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Badan Pengawas Pemilu, untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wapres, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. Kemudian itu maksud dari ayat ketiga yang peserta pemilu adalah partai politik, itu maksudnya peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, perseorangan, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian dilanjut oleh pasal 29 itu partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota. Lanjut lagi itu masuk dari ayat yang keempat itu peserta pemilu untuk memilih DPD adalah perseorangan. Itu maksudnya ialah diatur dalam pasal 141 yaitu peserta pemilu untuk memilih anggota DPD ialah perseorangan. Kemudian lanjut perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan yaitu perseorangan menurut WNI telah berumur 21 tahun atau lebih, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah NKRI,
dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia, dan sebagainya. Kemudian pada maksud dari ayat yang kelima itu pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Itu maksudnya ialah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, diatur mengenai penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Maksudnya sifat nasional itu mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah NKRI. Sifat tetap maksudnya menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan yang tertentu. Sifat mandiri maksudnya menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun. Dan yang terakhir itu ayat 6, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sekian dari paparan saya, terima kasih. Mengenai pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22E tentang pemilihan umum atau pemilu yang berisi ayat 1, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ayat 2, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ayat 3, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Ayat 4, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Ayat 5, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ayat 6, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa juga disebut luber-jurdil, setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum di Indonesia dalam prakteknya selama ini memisahkan antara pemilihan legislatif, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada pasal 3 ayat 5 Undang-Undang 42 Tahun 2008 berbunyi, pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu DPRD, DPR, DPRD, dan DPD. Selain mengatur pemilihan umum yang tercantum dalam bab 8B tentang pemilihan umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur pemilihan umum untuk pasal 6A mengatur mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, pasal 19 ayat 1 mengatur pemilihan anggota DPR, serta pasal 22C ayat 1 yang mengatur pemilihan anggota DPD. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pemilu dilakukan dengan ketentuan undang-undang. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kesimpulan pada diskusi malam hari ini tentang pemilihan umum, perubahannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pemilu itu dilaksanakan secara luber, yaitu langsung umum, bebas, rahasia, jurdil, dan jujur dan adil, dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan pemilu itu tujuannya untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, serta Dewan Perwakilan Daerah. Dan juga pemilihan umum itu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum, yaitu
KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilu ini bisa dilihat di undang-undang. Sekian dari diskusi pada malam hari ini. Terima kasih.